Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan berdoa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian, pada pekan lalu kita sudah membahas perpindahan panas pada dinding silinder. Betul begitu ya? Betul begitu? Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita, tetapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin ada berapa soal kemarin saya berikan? 3 atau 5 ya? Ada berapa soal kemarin saya berikan? Tidak ada tugas, Pak, untuk minggu ini. Oh iya, waduh, waduh, salah saya nomor ini. Sebentar, saya cek di e-learning-nya. E-learning, perpindahan panas. Oh, saya lupa posting di e-learning. Saya lupa. Ya, saya yang keliru, saya lupa. Kemarin yang sudah saya pilih soal nomor Oke, nanti kita bahas deh. Kita lanjutkan dulu saja. Baik, saudara sekalian, kali ini kita berlanjut kepada perpindahan panas untuk dinding yang di sana memiliki fins atau memiliki sirip-sirip. Oke, menurut Anda kira-kira apa fungsi dari pemasangan atau penggunaan fin tersebut atau sirip?
pernah melihat sirip pada peralatan? Atau Anda pernah lihat misalnya blok mesin pada motor Anda? Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Ya. Sirip pada blok mesin Anda, pernah nggak Anda lihat? Oh iya benar, ada siripnya. Sirip yang ada pada blok mesin. Pernah lihat? Halo? Sirip pada blok mesin pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Baik, kira-kira tujuannya apa? Mengapa pada blok mesin tersebut diberikan sirip-sirip? Agar udara Ini, Pak, lewat, Pak. pendinginan mesin. Iya, semuanya untuk pendinginan mesin, tetapi apa sih tujuan spesifik di situ diberikan sirip? Untuk melepaskan kalori dengan cepat. Untuk mempercepat, gitu ya, untuk mempercepat perpindahan panas. Nah, menurut Anda kira-kira mengapa di situ ada bisa mempercepat perpindahan panas? Mengapa dikatakan bahwa dengan menambahkan fins atau menambahkan sirip tersebut, maka perpindahan panasnya akan semakin cepat? Apa kira-kira? Kenapa kira-kira? Apa alasannya dengan penambahan fins tersebut, maka perpindahan panas itu akan semakin baik? Kenapa kira-kira? Karena terbuat dari logam mungkin, Pak. Kenapa? Terbuat dari logam, Pak. Karena siripnya terbuat dari logam. Ya, blok mesinnya juga terbuat dari logam. Bukan itu alasannya. Karena saat motor berjalan, angin yang ditangkap dari depan langsung mengalir di antara sirip-sirip, Pak, di blok silinder. Bukan juga. Bukan itu alasannya. Karena meningkatkan luasan perpindahan panas, Pak, antara permukaan utama dengan fluidanya, Pak, di sekitar.
Ya, itu alasan yang tepat, yaitu karena akan memperbesar luas permukaan perpindahan panas. Ya, baik, saudara sekalian, sebentar. Oke, baik. Sudah lihat papan tulis virtual saya? Sudah, Pak. Baik. Saudara sekalian, perpindahan panas itu kan dirumuskan dengan Q sama dengan K dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T dibagi dengan L. Gitu ya. Ini untuk kasus apa? Untuk kasus perpindahan panas secara konduksi, ya. Sedangkan kalau untuk yang konveksi, maka dirumuskan dengan H dikali dengan A dikali dengan delta T. Betul begitu bukan? Betul, Pak. Betul ya. Nah, saudara sekalian, sekarang kita lihat kasusnya satu persatu. Kalau untuk yang ini, untuk yang konduksi itu kan sebenarnya harus ada persinggungan atau nempelnya satu logam dengan logam yang lain, ya. Sedangkan untuk yang kasus kedua nih, untuk yang konveksi itu adalah kasusnya itu jika yang berperan penting adalah H dan juga A. H koefisien konveksi, kemudian juga dengan luas permukaan. Sekarang kita lihat kasusnya begini. Misalnya saya punya dinding seperti ini, ya. Ini yang sebelah kiri punya temperatur TS1 misalnya, katakanlah sama dengan 100 derajat Celcius, ya. Nah, ini dinding 1, kemudian ini dinding 2. Yang di sebelah kanannya ini, sebelah kanan yang sini, ini adalah udara. Kemudian udara itu punya temperatur, ya. Berapa temperaturnya? Misalnya temperatur udara itu 27 derajat Celcius misalnya. Ya, 27 derajat Celcius. Nah, saudara sekalian, perpindahan panas dari temperatur permukaan 1 nih di sini nih, kemudian ke dinding ini, di sini gitu ya. Ini katakanlah tebalnya adalah di sini L1, kemudian ini tebalnya L2. Seperti itu. Kalau di titik ini kira-kira suhunya berapa? Di titik ini nih. Suhunya apakah sama dengan 100? Tidak, Pak. Tidak. Kira-kira berapa? 102? Atau 98? Berapa kira-kira? Kurang dari 100, Pak. Kurang dari 100. Kurang dari 100 itu kira-kira berapa?
87 mungkin Pak. 87. Oke. Kalau 87 mungkin juga. Mungkin nggak misalnya menjadi katakanlah 40, bisa nggak? Kan tergantung dari material bahan satu ya. Material satu itu apa ya? Kalau misalnya materialnya itu katakanlah aluminium, maka bisa saja tuh di permukaan di titik yang kita maksud itu suhunya masih 97 misalnya. Termasuk juga bergantung pada jaraknya itu, ya. Jadi ini tergantung materialnya, tergantung ketebalannya, gitu ya. Kemudian lagi tergantung luas permukaan yang menempel, gitu kan. Nah, itu yang nanti akan menentukan berapa selisih perbedaan suhu antara titik satu, ya, yang ini dengan titik yang di sebelah sini. Ya, itu nanti akan ada delta T. Delta T-nya itu dipengaruhi oleh apa? Oleh apa materialnya, bagaimana ketebalannya, kemudian satu lagi adalah bagaimana luas penampang yang bersentuhan, ya. Jadi luas penampangnya juga mempengaruhi. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya tuliskan begini, saya tuliskan awalnya temperaturnya 100 derajat, kemudian bisa saja turunnya menjadi sekian. Nah, gitu ya. Jadi tergantung dari koefisien-koefisien yang tadi nih. Saya ulangi, bagaimana materialnya, bagaimana luas penampangnya, dan juga bagaimana ketebalannya. Itu nanti akan menentukan berapa perbedaan temperatur antara satu permukaan dengan permukaan lain. Oke, baik. Kemudian, bagaimana dengan suhu di permukaan yang sebelah sini nih? Nah, di permukaan sebelah sini. Kalau misalnya di sini tadi sudah sampai katakanlah berapa ya? 80 katakanlah gitu ya, 80 derajat Celcius. Kira-kira di permukaan sebelah sini nih, di sebelah sini berapa nih suhunya? Dari permukaan ini ke permukaan ini perpindahan panasnya secara apa? Perpindahannya secara apa? Halo. Konduksi, Pak. Konduksi. Responnya yang cepat aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau lama kan jadi saya bingung nih. Ini sebenarnya Anda masih menyimak atau enggak gitu kan. Oke, baik. Secara konduksi, kalau saturnya kira-kira berapa nih suhu di permukaan ini? Tergantung material yang digunakan dan ketebalannya, Pak. Ya, telan, kemudian materialnya, kemudian luas penampangnya juga sama seperti kasus yang pertama. Kalau konduksi pasti ini adalah parameter-parameter yang berperan. Oke, baik. Misalnya materialnya tembaga misalnya atau stainless steel sehingga penurunan suhunya sedikit saja. Nah, jadi segini nih, dari 80 katakanlah sampai di situ
bukan 8 lagi, 78 misalnya begitu. Oke, baik. Nah, saudara sekalian, kali ini kita melihatnya adalah dari sebuah permukaan, ya, perpindahan panasnya itu dari permukaan ini ke lingkungan, ke udara, Yang di sana itu tidak lagi tidak lagi ada kontak kecuali dengan udara. Ya, jadi kontaknya itu sekarang dengan udara. Karena kontaknya sekarang dengan udara, maka di situ yang berlaku adalah ini nih, faktor ini, konveksi. Di mana kalau konveksi yang kita lihat adalah bagaimana koefisien perpindahan panas konveksinya. Kemudian yang kita lihat lagi adalah perpindahan panas dalam tinjauan luar areanya. Area perpindahan panas. Oke. Nah, kalau yang H ini kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi? Kira-kira apa tuh? Kalau H, kalau perpindahan panas konveksi. Kira-kira apa? Perpindahan konveksi itu koefisiennya dipengaruhi oleh apa? Oke, ini kita sekalian masuk kepada bab koefisien perpindahan panas konveksi ya, perpindahan panas konveksi. Jadi saudara sekalian, Q sama dengan H dikalikan A dikalikan dengan delta T, ya. Kalau delta T sudah jelas lah ya. Nah, H itu dipengaruhi oleh apa aja sih? Pertama, dia itu dipengaruhi oleh fluidanya apa? Berikutnya, dipengaruhi oleh apa lagi? Dipengaruhi oleh kecepatan. Ya. Kemudian dipengaruhi apa lagi? Dipengaruhi oleh orientasi. Oke, dipengaruhi oleh apa lagi? Dipengaruhi oleh orientasi, kecepatan, fluida. Sebentar. Aduh, saya lupa tadi apa ya? Terlintas orientasi. Oke, sementara itu dulu. Ya. Sekarang kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan fluida? Ya. Koefisien perpindahan panas secara konveksi itu dipengaruhi oleh fluida. Contohnya apa? Contohnya adalah pendinginnya itu apa? Pendinginnya itu apakah oli, apakah air, apakah udara, apakah fluida lain? Tentunya masing-masing akan memiliki koefisien perpindahan panas yang berbeda-beda. Menurut Anda, kalau misalnya ada, baru ingat, yang satu lagi adalah bentuk. Menurut Anda, kalau saya punya nah gini deh, ini saya punya permukaan, ya, punya permukaan plat datar gitu ya. Plat datar ini sampai ke sana jauh banget, ini sampai ke sana jauh banget. Ya. Lantai deh, seperti lantai ya, seperti lantai. Terus lantai ini panas misalnya dia permukaannya itu suhunya 50 derajat Celcius. Ya.
Ini kalau di atasnya saya kasih, ya ini permukaannya ini, saya kasih aliran oli, atau saya kasih aliran air, atau saya kasih aliran udara, itu kira-kira yang lebih dingin mana? Semuanya ini semua, oli, air, dan udara, itu suhunya sama. Suhunya katakanlah 20 derajat Celcius. Mana yang lebih mempercepat permukaan plat ini, plat datar itu? Yang mana? Udara, Pak. Yang akan mempercepat pendinginan pada plat itu jika kita dinginkan dengan udara. Baik, saya tanya lagi pada Anda. Pernah nggak Anda melihat tukang pandai besi? Tukang bikin golok deh, ya, tukang bikin golok. Itu cara bikin golok gimana sih? Ada yang tahu nggak? Dipanaskan, Pak, lalu ditempa. Dipanasin terus ditempa, Pak. Oke, baik. Pertama, dia ngambil sebuah plat baja gitu ya. Kemudian kan kalau bikin golok, satu sisinya tajam banget, satu sisinya tebal banget kan gitu ya. Kecuali Anda pengen bikin pedang dua sisi, gitu ya. Sehingga kalau lagi berantem pakai pedang itu, maka seluruh sisinya tajam, ya. Tapi yang saya maksud sekarang ini misalnya saya pengen bikin golok untuk menyembelih sapi deh, ya. Kan nggak perlu dua sisinya tajam, cukup satu sisinya aja yang tajam. Nah, untuk sisi yang saya inginkan menjadi tajam itu maka yang saya lakukan adalah memanaskan besi tersebut terlebih dahulu, kemudian saya pukul-pukul, kan itu ya. Apa tujuan dipanaskan? Agar ketika saya ingin memipihkan salah satu sisinya, ya dengan cara dipukul-pukul itu, maka akan menjadi lebih mudah dipanaskan, ya. Nah, saudara sekalian, ternyata tidak cukup dengan dipukul-pukul saja, gitu ya. Karena tujuan yang lain adalah saya ingin agar golok tersebut menjadi sangat keras, ya, menjadi sangat keras. Gimana cara memperkerasnya adalah dengan mendinginkan secara cepat, ya. Jadi kalau misalnya golok tersebut setelah saya panaskan, kemudian saya pukul-pukul, kemudian saya biarkan begitu saja, maka ternyata butiran partikel dalam material baja tersebut itu itu akan biasa-biasa saja. Kekerasannya pun setelah dingin itu juga tidak akan menjadi sangat keras. Nah, untuk itu perlu dilakukan pendinginan secara cepat. Cara mendinginkan secara cepat diapakan? Dibiarkan Di air, Pak. apa? Dicelupin ke air. Dicelupkan ke air. Ya. Dengan dicelupkan ke air itulah maka pendinginannya akan lebih cepat. Ya. Kalau didinginkannya dicelupkan dengan cara dicelupkan ke dalam oli gimana kira-kira? Dicelupkan ke dalam air, dibiarkan di udara terbuka, atau satu lagi dicelupkan ke dalam oli. Mana yang kira-kira akan lebih mempercepat?
Dicelupin ke air, Pak. Yang akan lebih mempercepat adalah dicelupkan ke dalam oli. Ya. Itu sebabnya, saudara sekalian, apa namanya, pada mesin kendaraan Anda, ya, pada mesin kendaraan Anda, itu ada bagian-bagian tertentu yang pendinginannya itu salah satunya adalah dengan cara mengalirkan oli. Jadi kalau di mesin itu, oli itu tidak hanya berfungsi sebagai pelumas saja, tetapi juga sekaligus sebagai pendingin. Ya. Oh, kan kalau di mesin mobil pakai air tuh, gitu ya, pakai air. Iya benar, air itu juga sebagai pendingin. Ya. Juga menggunakan udara, buktinya apa? Ada kipasnya. Jadi di situ ada udara sebagai pendingin, air sebagai pendingin, dan kemudian satu lagi jangan lupa, oli itu juga sebagai pendingin. Oli di dalam kendaraan Anda, mesin kendaraan Anda, itu bukan hanya berfungsi sebagai lubrikasi, tetapi juga berfungsi sebagai pendingin. Oke, jadi ini oli ini jauh lebih cepat dalam mendinginkan ketimbang air dan ketimbang udara. Catatannya apa? Catatannya kecepatannya semua sama ya. Kecepatan alirannya, kecepatan aliran sama. Kalau kecepatan aliran beda ya berarti beda cerita lagi gitu ya. Nah, kita baru lihat bahwa koefisien perpindahan panas itu baru dipengaruhi oleh fluida. Kalau fluidanya beda, maka H-nya, koefisien perpindahan panasnya itu akan berbeda. Catatannya ini semua ya, orientasinya sama, bentuknya sama, kecepatannya sama ya. Kalau beda, maka tentu akan berbeda nilai koefisien perpindahan panasnya. Baik, berikutnya adalah kecepatan. Ya, kecepatan. Pada intinya sih sebenarnya semakin cepat aliran fluida tersebut di atas permukaan benda yang ingin didinginkan atau ingin dipanaskan, maka koefisien perpindahan panasnya juga akan semakin cepat, gitu ya. Nah, kecepatan itu nanti akan dua lagi ditinjau. Apakah kecepatannya itu dalam keadaan laminer, dan satu lagi adalah turbulens. Nah, kalau misalnya sudah mencapai kondisi turbulens, maka tentunya koefisien perpindahan panasnya juga akan semakin cepat. Ya. Turbulens kayak apa sih? Ada yang tahu nggak turbulens? Apa bedanya laminer dengan turbulens? Anda pernah dengar nggak kata turbulens pada saat pada saat Anda sedang naik pesawat? Wah, terjadi turbulensi nih, udara di luar terjadi turbulensi. Terus apa? Seperti apa? Kalau laminer partikel fluidanya, Mm-mm. kecepatan fluida juga rendah Pak, dan viskositasnya tinggi. Nah kalau turbulen itu kecepatan fluidanya tinggi dan viskositasnya rendah. Oh gitu, baik. Jadi saudara sekalian, viskositas itu bukan berarti yang menyebabkan terjadinya turbulensi atau laminer. Ya, saya gambarkan begini. Misalnya saya punya pipa. Sorry, ini gambarnya agak melengkong-melengkong nih. Ini misalnya pipa nih. Kemudian, apa sih kondisi turbulens dan laminer itu? Misalnya di sini saya punya partikel, gitu ya. Partikelnya ada banyak gitu kan. Ini partikel air, ya, yang masuk dengan kecepatan atau m dot tertentu, kecepatan tertentu.
Ya, kecepatannya kalau masih rendah, maka partikelnya itu dia jalannya lurus begini aja. Ini partikel pertama. Partikel kedua, demikian juga jalannya lurus saja. Ya, sama. Partikel 3 juga demikian. Partikel 4 juga demikian. Sama semuanya. Partikelnya jalannya tegak lurus. Oh, bukan tegak lurus, sejajar. Nah, kondisi seperti ini yang disebut dengan alirannya laminer. Ya, alirannya laminer. Mengapa? Karena lintasan dari partikel-partikel tersebut itu tidak ada yang bertabrakan satu dengan lainnya. Ya. Berbeda dengan misalnya kondisinya adalah ini sama, pipanya sama. Ya. Pipanya sama seperti ini. Kemudian partikelnya juga sama, ada partikel 1, partikel 2, partikel 3, partikel 4. Ya. Tetapi kali ini partikel 1 itu dia berkolak-kolak begini nih. Nah, seperti itu. Ini juga berkolak-kolak begitu. Ini juga demikian. Begitu pula dengan yang ini. Nah, yang disebut dengan turbulence itu yang bagian bawah ini. Ya, yang ini yang turbulence. Yang ini yang disebut dengan laminer. Ya, alirannya laminer. Secara perpindahan panas konveksi, yang paling besar yang mana? Secara perpindahan panas konveksi, yang besar adalah yang laminer atau turbulence? Laminer atau turbulence? Turbulence, Pak. Yang turbulence, tepat sekali. Yang turbulence perpindahan panasnya sangat tinggi, sedangkan untuk yang laminer perpindahan panasnya itu lebih kecil. Ya. Nah, saudara sekalian, bagaimana cara membuat terjadinya turbulensi? Itu banyak cara. Salah satu caranya apa? Salah satu caranya adalah ini, kecepatannya harus tinggi. Ya, itu salah satu cara untuk meningkatkan turbulensi atau menghasilkan turbulensi. Caranya gimana? Kecepatannya harus tinggi. Ya, kalau laminer kecepatannya rendah, gitu ya. Kalau pengen menciptakan turbulensi, maka tingkatkan saja kecepatannya. Ya, maka nanti perpindahan panas konveksinya akan semakin besar. Oke, sampai di sini bisa difahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, berikutnya lagi saudara sekalian adalah orientasi ya. Orientasi itu akan sebelum ke orientasi saya ingin menyampaikan juga terkait dengan kecepatan. Saudara sekalian, apa tujuan Anda kira-kira menghidupkan kipas angin ketika cuacanya panas? Apa kira-kira? Tujuan Anda menghidupkan kipas angin adalah? Untuk meredam hawa panas, Pak. Untuk meredam hawa panas, Pak. Meredam hawa panas. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh? Intinya sih sebenarnya kalau Anda lagi kepanasan gitu ya, cuacanya panas, suhu badan Anda kan juga sebenarnya ikut panas ya.
Yang penting jangan sampai suasana hati panas. Kalau suasana hati panas gimana kira-kira? Emosi, Pak. Emosi. Ya. Oke. Nah, saudara sekalian, jadi apa alasan ketika Anda menghidupkan kipas angin? Karena sebenarnya Anda ingin menciptakan turbulensi tuh. Udara di sekitar Anda terjadi turbulensi, sehingga apa? Koefisien perpindahan panasnya semakin tinggi. Ya. Kalau perpindahan panasnya semakin tinggi, akibatnya apa? Nah, ini tadi nih, di sini ada H. Nah, H-nya itu semakin tinggi, maka akan semakin cepat panas pada tubuh Anda itu berpindah, ya. Semakin cepat aliran udara di sekitar Anda, maka koefisien perpindahan panasnya akan semakin tinggi. Akibat berikutnya apa? Akibat berikutnya adalah Anda semakin nyaman. Kenapa? Panas yang ada pada tubuh Anda semakin cepat terlepas ke lingkungan. Jelas sampai situ? Jelas, Pak. Oke, baik. Berikutnya lagi adalah orientasi. Ya, orientasi. Orientasi itu begini. Orientasi itu contohnya adalah gini nih. Nah, gini deh. Ini tubuh Anda. Ya, ini cerita tadi nih, Anda lagi kepanasan. Terus Anda menghidupkan kipas angin. Gini kipas angin bukan? Ini kayak baling-baling kan ya? Nah, tuh, ini kipas anginnya. Dibandingkan dengan posisi seperti ini, ya, kipas angin berhadapan langsung dengan Anda, atau kipas anginnya Anda letakkan di sini. Anda letakkan misalnya di bagian bawah sini. Nah, aliran udaranya gini. Nah, seperti ini. Kira-kira mana yang akan Anda gunakan untuk Anda ketika udara lingkungannya panas? Yang mana? Yang satu atau yang dua? Itu, Pak. Yang mana? Satu, Pak. Satu, Pak. Yang satu. Kenapa yang satu? Karena udaranya langsung ke kita, Pak. Ya, karena udaranya langsung secara frontal, ya, secara frontal itu mengenai tubuh Anda sehingga nanti akibatnya koefisien perpindahan panasnya akan semakin tinggi. Langsung bertabrakan ya, betul nggak sih? Iya, Pak. Ya, karena langsung bertabrakan itulah, ya, itu yang menyebabkan jadi turbulensi itu juga bisa disebabkan karena apakah partikel udaranya itu bertabrakan atau tidak, ya. Kalau yang ini kan langsung bertabrakan ya, partikel udaranya mengenai tubuh Anda kemudian langsung tabrakan. Tetapi kalau misalnya yang ini belum tentu langsung bertabrakan dengan tubuh Anda. Barangkali yang tabrakan itu yang dekat-dekat sini aja nih, yang di sini nih. Kan itu hanya beberapa bagian dari partikel udaranya saja kan, tidak semuanya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi dengan yang ini, bentuk. Ya, bentuk itu juga akan mempengaruhi dari koefisien perpindahan panas. Ya.
Apa maksudnya bentuk? Misalnya bentuk itu bentuknya itu misalnya apa namanya? Contohnya di mana ya? Sebentar. Oh, oke. Misalnya engine-nya seperti ini, ya. Kemudian ada juga engine yang permukaannya sama, tetapi dia itu sekarang dibuat, nah, berkelok-kelok begitu. Gitu ya. Nah, bentuk ini nanti akan mempengaruhi koefisien perpindahan panasnya juga. Sebenarnya sih yang lebih tepat itu bukan gitu. Yang lebih tepat lagi sih sebenarnya, sebentar. Misalnya gini, antara nah seperti itu. Ini ada udara dengan udara yang begini, ini tentunya nanti akan memiliki koefisien perpindahan panas yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan bentuk. Nah, berikutnya kita lihat yang ini nih, luas permukaan. Luas permukaan itu juga akan mempengaruhi berapa besar perpindahan panasnya. Ya. Nah, saudara sekalian, sekarang kita lihat. Nah, ini saya punya blok engine, mesin motor Anda. Kemudian ada udara yang mengalir. Nah, misalnya ini saya pakai blower, gitu ya, udaranya mengalir, frontal. Kemudian blok mesin ini, kalau polos seperti ini, itu perpindahan panasnya bagus nggak? Ini udah kalau blok mesin motor berarti ini kan pakai udara ya, ada pakai udara. Kemudian kipas ini menunjukkan kecepatan, ya, kecepatan. Terus secara orientasi ini sudah frontal, berhadapan langsung, gitu ya. Kemudian secara bentuk ini juga bentuknya sudah dibuat sedemikian sehingga sudah koefisien perpindahan panasnya sudah paling bagus lah. Tetapi saudara sekalian, kalau misalnya di sini saya tambahkan sirip, saya kasih sirip. Ya, saya kasih sirip. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya dikasih sirip ini? Dikasih sirip ini tujuannya adalah memperluas area perpindahan panas. Kenapa? Karena sekarang permukaannya itu bukan hanya ini. Ini kan tadi awalnya permukaannya hanya ini aja kan? Permukaan yang bersentuhan dengan udara itu hanya ini saja. Tapi sekarang, karena diberikan sirip, maka ini ada tambahan. Nah, ini kan tambahan permukaan tuh. Ini tambahan permukaan lagi. Tadinya kan hanya ini nih. Sekarang ditambah ini. Terus ditambah lagi permukaan di sini. Ditambah lagi dengan permukaan yang di sini. Di sebelahnya pun juga demikian. Tambahin lagi permukaan. Sehingga akhirnya saudara sekalian,
perpindahan panasnya, sekarang menambah luasan berapa banyak nih? Luasan siripnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Di sini juga 5, 6, 7, 8. Ada tambahan luas permukaan sebesar A dikalikan 8. Ya, ada 8 tambahan permukaan. Itu kan apa namanya? Ada tambahan luasan permukaan sebesar 8 kali A. Ya. Kalau yang ini tadi yang polos saja, misalnya ini A1, katakanlah luas permukaannya katakanlah 100 gitu ya. Kemudian A yang kecil-kecil ini nih, ini misalnya tambahnya satu yang kecil itu 10. Karena ada 8, berarti ada tambahan 80. Totalnya 100 ditambah dengan 80, kan begitu ya? Sehingga luas permukaannya akan semakin besar. Nah, itu adalah tujuan mengapa kita menggunakan tambahan sirip. Nah, saudara sekalian, aplikasi penambahan sirip itu bentuknya macam-macam. Ya, Anda pernah lihat radiator nggak? Radiator mesin. Pernah, Pak. Ya, seperti apa tuh radiator tuh? Banyak kisi-kisinya. Banyak kisi-kisinya. Banyak banget malah ya. Gitu ya. Kan radiator itu sebenarnya yang berisi fluida itu kan hanya pipa. Hanya pipa kecil. Tetapi pipa kecil itu ternyata dikasih sirip-sirip. Nah, sirip-sirip itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Bahkan dibandingkan dengan permukaan dinding pipa, misalnya nih yang saya gambarkan adalah pipa nih. Pipanya paling diameter berapa kalau radiator itu ya? Radiator itu paling diameter pipanya 5 mm deh. Ya, 5 mm. Nah, kalau ini dikasih sirip-sirip, nah sirip-siripnya ini banyak banget ini. Wow. Ya. Nah, maka ini tambahan permukaannya itu, luas permukaannya itu sangat luar biasa nih jadinya nih. Ya. Nah, seperti ini. Ini bisa saja luas permukaan siripnya itu jauh lebih besar dibandingkan luas penampang luar dari pipa tersebut. Bisa kebayang ya? Dengan penambahan sirip-sirip itu. Bisa dipahami sampai situ ya? Oke, baik. Baik, saudara sekalian, saya kira itu saja terlebih dahulu untuk kuliah kita hari ini. Tambahannya adalah perpindahan panas dengan menyisipkan sirip untuk tujuan memperbesar koefisien, bukan memperbesar koefisien perpindahan panas, tetapi untuk memperbesar luas area kontak antara permukaan dengan lingkungan luar. Ya, itu tujuannya.
Baik, saya kira itu saja untuk kuliah kita hari ini. Mohon maaf, pagi ini saya harus sudah bisa bersiap-siap untuk kegiatan saya hari ini yang lain. Saudara sekalian, insya Allah pekan depan saya tidak ada kegiatan aktivitas luar, mudah-mudahan ya. Kecuali last minute saya tiba-tiba ada meeting di luar, sehingga saya perlu alihkan pertemuan kita menjadi online seperti ini lagi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadirnya kalian isi di e-learning seperti biasa saja ya, sesuai dengan jadwal ya. Oke Pak, siap Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak.